Sebelum menonton video dari kami, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng biar tidak ketinggalan notifikasi video selanjutnya dari kami. Aku kayak pernah di kamar tuh kayak denger telapak kaki lagi jalan tapi kayak pakai kelincingan. Tapi kalau yang aku tangkap nih di sini mungkin hantu yang tadi sosok Antara ibu tidur nggak tersebut. tidur, aku didatengin satu perempuan. Pertama nenek. Dengar nih, belum lama ini kan kakak pernah ngalamin kejadian jatuh Ya. dari lantai atas, Ya, lantai 5 kurang lebih lah. Dan disitu aku nggak. Halo, selamat malam. Masih di channel aku nih. Kita sambung ya episode yang kemarin ini tentang menanya cerita mistis aku, pengalaman mistis aku ya yang aku laluin, yang menurut aku tuh yang nggak bisa aku lupain ya. Aku tuh pernah pergi ke suatu tempat, yaitu di daerah Malaysia, luar negeri. Yang aku kira gini tuh, gini, kok Malaysia juga ada setan ya, kok ada makhluk halus. Tau aku tuh di Indonesia doang gitu kan. Nah aku tuh pernah ke Malaysia tuh, pernah kerja di sana, dan aku tuh pernah tinggal. Kalau di Malaysia tuh kan kayak ada di rumah flat itu, rumah susun, gimana sih, rumah susun gitu ya. Nah di situ tuh di Malaysia tuh kan banyak bangunan yang belum selesaikan, itu tuh udah ditinggalin gitu kan, mungkin atau udah banyak orang atau gimana gitu ya. Nah di situ aku pernah dengar sesuatu, itu nggak denger sih, kayak benar-benar pertama aku dengerin. Itu tuh aku pernah nyewa satu tempat, itu tuh aku tinggal di lantai 6 atau 7 gitu loh. Di rumah dia jadi kayak ruko tapi bukan ruko. Nah di situ tuh aku kayak pernah di kamar tuh kayak denger telapak kaki lagi jalan tapi kayak pakai kelincingan. Nah kelincingan. Dan itu aku tanya dong, nggak lama aku tanya teman aku, dia selesai mandi, aku tanya gini, setahu aku kan di kamar kita ini kan paling cuma ada beberapa orang aja yang nyewa, yaitu kamar aku sebelahnya sama kamar si teteh yang jual sate. Nah di situ tuh aku kayak ngerasa ini bener nggak sih gitu kan. Nah besoknya tuh aku penasaran kan. Nah aku tuh tidur, tapi waktu tidur itu aku kayak antara tidur dan enggak. Nah abis itu aku keluar tuh kayak dia ada orang, tapi itu dia bukan cowok, dia tuh cewek, tapi dia tuh pakainya semua serba hitam. Dan kayak ngerasa kayak itu nangis. Terus itu dia kayak nunjukin sesuatu, yaitu dia jalan nunjukin ke sesuatu tempat. Dari situ aku nggak berani dong, posisi aku situ sendirian doang ya. Aku kayak ini bener nggak sih, nyata nggak sih? Karena atau itu gua, antara tidur nggak tidur ya. apa gue mimpi, atau gue halusinasi? Kayak gue halusinasi banget sih. Tapi penasaran kayak gue coba dong, kayak gue nggak mimpi, tapi itu bener real. Dan gue tuh nggak masuk di akal banget. Itu perempuan kayak dia minta tolong sesuatu, dan itu tuh dia nunjukinnya secara real. Antara aku tuh nggak tidur, dia tuh kayak nunjukin sesuatu ke tempat ruang, tapi itu nggak di rumah itu, tapi dia nunjukin kayak ada sesuatu gedung. Nah di situ gue kayak dia nunjukin dia punya anak, tapi itu kayak bayi, kayak bisanya sih kayak dia nangis minta tolong, itu bayi dicariin kayak gitu. Kayak dia nunjukin itu aku punya bayi, tolongin aku gitu. Tapi dia nyampainya nggak bisa nyampe ke aku karena aku nggak pekah kan, namanya aku masih baru gitu kan. Ya aku gini, kok Malaysia ada hantu sih? Setahu aku sih Indonesia doang kan namanya. Gue nggak yakin, tapi bener-bener real. Karena kalau kita kan bau melati aja kayak itu ada hantu tuh. Karena kalau di Malaysia kan bunga melati emang ditanam sepanjang jalan. Kalau burung gagak emang suka lewatan kan. Nah di situ tuh memang gue nggak bakal gue lupain, karena memang benar-benar mistis banget sih di Malaysia itu. Memang tempatnya tuh hacker banget. Berarti mungkin itu setannya pakai VPN kali ya. Makanya bisa nyampe kelihatan. Jadi tapi kalau yang aku tangkap nih di sini mungkin hantu yang tadi sosok ibu tersebut memang kehilangan bayinya, atau memang bayinya tuh nggak ketemu, atau ada aksiden apa di gedung itu. Cuma yang nggak kegambar. Nih yang aku gambar sekarang tuh ya, nih aku kan suka keinget dia nih. Yang aku gambar sekarang tuh kayak gini, dia tuh kayak hamil. Mungkin entah dia gugurin atau dia apa, entah dia dibunuh juga aku nggak tahu ya.
persis, cuma dia kayak minta tolong gini, bayiku ada di situ, cuma nggak tahu sekarang apa. Udah. Karena gedungnya juga nggak tahu lokasi gitu ya, nggak tahu lokasi gedungnya di mana, cuma gambaran. Dia lokasinya tahu diunjukin di situ, cuma posisi bayinya gini, itu bayi aku udah nggak ada di situ, bayi aku kemana? Sedangkan gini, itu bayi aku apa udah ada dapat orang, atau udah dikuburin orang, ataupun hilang namanya kerangka, ataupun udah ditimbun-timbunnya namanya bangun gedung, kan nggak tahu ya. Nah jadi sih itu doang sih, memang aku tuh pengalaman aku yang memang bener-bener aku mistis banget tuh itu, karena pertama banget aku kenal dunia mistis tuh pertama dari kakak aku, kedua dari itu tuh memang nggak masuk akal banget. Sampai sekarang udah masih keinget tuh ibu-ibu. Masih. Orangnya tuh cantik banget. Ya mungkin seleb, mungkin mantan seleb atau gimana ya, kita nggak tahu ya. Jadi tapi kalau misalkan diikutin dari awal sampai akhir nih, ada nggak sih kayak masih ibu-ibu itu masih ngehantui gitu, atau masih datengin mimpi kakak sampai jarang? Udah enggak sama sekali enggak ada sih, tapi kayak kilasan doang gitu, kayak nanya gini, kayak senyum doang gitu, datengin mimpi mungkin senyum, kayak gambar gitu mukanya. kamu baik sih kayak gitu, apa gitu kan, tapi dia emang bener-bener cantik, bener-bener kayak sih aku tangkap dia orang baik banget sih mungkin. Atau yang aku heran kenapa sih, yang aku tahu kenapa sih kayak lu punya anak lu kenapa bisa lu nya di mana dan di mana, tuh yang gue pikirin gitu loh. Nah makanya itu dia, aku kira kakak paham atas kejadian apa yang terjadi sama anaknya gitu. Mungkin anaknya hilang karena dipisahkan sama ibunya tapi diculik. Yang aku tangkap itu dia gugurkan itu anak. Oh, dia digugurin itu anak. Mungkin nyesel kali ya. Bisa jadi itu Kak, atau mungkin emang hamil di luar nikah, kan kita nggak tahu ya kan. Ya namanya juga setan luar Kak. Kalau misalkan setan dalam negeri nih, setan dalam negeri kakak pernah nggak ngalamin sampai mungkin nggak bisa tidur 3 hari gara-gara ngelihat itu? Nah itu aku pernah tuh. Jadi gini, aku tuh punya temen aku tuh kan tinggal di rumah, dan posisi dulu aku tuh di kampung penyanyi ya, penyanyi dari panggung ke panggung sama kayak kakakku. Nah teman aku ini kan tomboy. Dia bilang gini kan, aku pengen lihat dangdutan lu nih katanya. Gue bilang, ngapain lu lihat dangdutan gue, nggak usah, lagian gue tempatnya jauh, ngapain, yang takutnya kan namanya malam itu kan rawan begal ataupun namanya ada perempuannya. Emang sih dia main sama anak cowok sekampung aku. Nah nggak lama aku pulang, sebelum dia pulang aku tanya dong sama mama aku, mah ini nih dia mana, katanya. Lah dia kan lihat kamu nonton dangdut gitu kan. Pas pulang gitu, pas aku tidur, nggak lama aku tidur dia pulang. Nah pas dia pulang itu aku tiba-tiba dimimpiin perempuan, yang aneh itu perempuan mukanya nggak cuma rambutnya panjang banget. Dan di situ dia bilang gini, aku mau pulang katanya. Aku tanya dong, kamu mau pulang kemana? Cuma dia nunjukkan itu ada rel kereta api, situ ada rumah tapi itu kosong, kayak rumahnya udah hancur banget gitu. Nah rumah itu yang situ aku kebangun tapi nggak bisa bangun. Tiba-tiba bener-bener nyata itu mama aku lihat banget. Aku tuh jerit, pertama nggak bisa jerit, cuma kayak aku baca itu tuh kepala di bawah, kaki di atas, kayak bener-bener dia marah. Pasti dia minta antar pulang. Nah abis itu kan aku tiba-tiba sadar, aku baca-baca aku sadar, aku nanya teman aku, lu tadi nonton dangdutan ya, Dakaril ya? Tapi bukan dangdutan gue. Iya Dakaril. Nah lu pipis ya? Iya Dakaril, gue pipis. Nah pipis gue kan pipis, nah namanya gue cewek ya pipis, kalau cowok mah enak ya sembarangan. Gue pipis Dakaril. Nah yang sepatutan itu perempuan bilang, aku suka sama dia, aku ngikutin dia sampai rumah, aku kira dia cowok, rupanya cewek, dia pipisnya jongkok. Dan di situ aku ngomong dong sama mama ya, bener ini kok lu tahu? Ya gara-gara lu gua diiniin, dia minta pulang tuh, lu antar pulang dong ke tempat dia asalnya. Nah dari situ terus mama besoknya mama bilang, emang bener Kak? Bener mah, itu dia tuh minta antar pulang. Nah posisi aku nggak tahu rumah dia di mana. Jadi tuh berarti kalau yang aku tangkap mungkin karena teman kakak yang menonton dangdut itu ngelakuin hal yang mungkin gak disuka sama setannya, tapi bikin setannya malah
pengen gitu, pengen deketin dia. Pikir ceritanya gini ya, aku tanggap kata dia pikir gini, yang pikir perempuan ini dia itu Cowok, nah ternyata dia cewek. Tapi beneran tuh banyak tuh yang kelakuan kayak gitu. Mungkin makhluknya juga nggak tahu kali, dia kan kencing jongkok kan, Iya. nggak berdiri kan? Enggak juga. Oh jadi dia salah tangkap nih. Tapi kalau masalahnya nih kan temen kakak ini nggak tahu ya kalau kakak tuh bisa sampai disamperin ke mimpi kan? Enggak tahu. Nggak dia. tahu kan, makanya sampai bingung kok bisa tahu gitu ya kan? Itu tuh ngegambarinnya gimana kak, ngasih tahu? Dia nggak ngomong, cuma dia ngasih tau tempat doang. Ngasih tahu tempat yang samping rel gitu. Tempatnya hitam, tapi dia tuh kayak ada rel sama rumah. Rumah itu beberapa, tapi tuh rumah udah hancur. Udah nggak ada lagi di Udah situ ya. Itu mantep banget sih kalau misalkan aku kayak gitu juga. Mungkin aku nggak bisa tidur 3 hari bener. Tapi bener aku tuh demam. Langsung demam. Karena rep-repannya ya. Nggak direp, posisi dia tuh nunjukkan dalam mimpi wujud, tapi nggak muka ya, wujud dia, tempat tinggal dia. Dan yang anehnya tuh dia cuma ngomong gini, aku mau pulang doang, mau pulang 3 kali gitu doang. Oh, mungkin dia nyariin rumahnya kak kalau menurut aku sih. Iya. Kayak dia nggak tahu kenapa nih udah nggak ada lagi rumah dia yang tadi. Enggak, maksud aku gini, gue kayak dia ngomong, gue ketipu sama dia, kerasa gitu ya, gue ketipu sama dia dan sekarang gue mau pulang, gue nggak tahu jalan gue pulang kemana. Mungkin kayak gitu kali ya. Ke bawah gitu. Iya, ke bawah. Ya paham sih. Oke, kalau masalah itu ya cerita-cerita kayak gitu kan, ada lagi gak sih yang berkesan gitu yang mungkin kakak pengen ke depannya tuh untuk makhluk-makhluk yang kayak gitu, misalkan ketemu lagi nih, ketemu yang minta dibantuin atau yang minta apa gitu, gimana caranya kakak ngatasin gitu? Kalau gitu gini, aku pernah nih dapet satu mimpi. Itu mimpi yang real banget. Nggak lama aku telepon karena posisi aku punya bapak yang bisa dunia mistis ya, dia bisa mengobatin. Nah, itu aku mimpi antara tepatnya malam Lebaran pertama, malam takbiran. Nah, itu tuh aku tuh belum tidur. Posisi aku mau tidur jam 12 malam. Antara tidur nggak tidur, aku didatengin satu perempuan. Pertama nenek-nenek, dia tuh pakai kerudung tapi separuh badan. Nenek pakai kerudung nggak separuh badan doang? Nah, separuh gelap, merinding banget tuh. Ini juga nih mungkin anginnya juga. Enggak, tapi mulai. benar. Satu dia bilang gini, pulang katanya, pulang karena posisi aku tuh di Jakarta 4 tahun kan nggak pulang-pulang, datang tuh pulang, lihat mama kamu, jangan di sini aja, bener, lihat mama kamu jangan di sini aja, kata gitu kan. Dan di situ tiba-tiba aku bangun tapi kayak nggak bangun, tiba-tiba datang lagi nenek-nenek pakai sungkup, rambutnya disanggul. Udah gitu dia bungkuk begini, dia giniin aku, kamu aku kasih satu cincin itu emas, terus itu ada batunya warnanya merahnya tuh merah delima. Dia bilang gini, ini aku kasih kamu satu cincin. Nah, cincin ini bisa buat kamu boleh pakai untuk berjudi, bisa menang, untuk kerja yang nggak baik. Dan aku nggak mau, nerima. Pakai, kata dia. Aku nggak mau. Lu bukan nenek gua, gue bilang. Lu bukan nenek gua, kalau nenek gua ngerti. Nah, posisi di situ kan nggak lama sadar dong. Nah, pas gue di situ, gue tinggal di rumah orang yang bisa kayak gitu. Nggak lama dia kemasukan, itu ibu-ibu kemasukan, bilang gini, pulang, gue nenek lu gitu kan. Lu bukan nenek gue tantangan. Gak lama sadar kan ibu tuh. Aku ngomong, aku mau dikasih cincin, kata ibu nih. Jangan. Gak lama aku telepon orang tua aku kan, Pak, aku mau dikasih cincin. Gini, bapak bilang, kenapa nggak diambil? Nggak apa-apa, itu mah buat jaga kamu, dia tuh baik, bukan masalah itu kamu dites, kata bapak kayak gitu kan. Nah, dari sekarang itu dia ngikut sampai sekarang. Ini sampai sekarang nenek aku banyak sih, nenek aku, dan aku bisa banyak temen yang bilang gini, semenjak dari mimpi aku tuh, temen aku bilang gini, lu sekarang muka, kalau gue tidur sama lu, gue aneh banget lihat muka lu tuh bisa berubah, bisa kadang cakep, kadang kayak nenek-nenek, kadang cantik gitu kan. Banyak sih temen aku yang bilang kayak gitu. Dan itu nenek mungkin nggak tahu ya, tapi memang sampai sekarang dia juga sih yang bantu aku kayak ngatasin yang orang gitu. Dia yang selalu ngasih aku bilang ini nih tunjuk, dia ngasih petunjuk, ini nih ngasih. Jadi yang ngegambarin semua makhluk-makhluk yang datang ke kakak tuh nenek itu bantuin gitu. Iya, nenek aku. Emang baik juga ya kak? Baik banget nenek aku. Dan posisi yang aku sakit aja, jatuh atau apa, ada kendala, dia yang bilang, kamu kuat, nggak apa-apa, kamu kuat, kamu bisa.
Nah ini ada satu cerita yang aku denger nih, belum lama ini katanya kakak pernah ngalamin kejadian jatuh Iya. dari lantai atas, Iya. lantai 5 kurang lebih lantai 5 ya? Iya, apartemen. Apartemen lantai 5 dan itu tuh gimana tuh kak? Apakah ada patah tulang atau apa? Nah, nih. Kan benar kak, kalau orang normal menurut aku sih kayak gitu udah nggak selamat ya, udah nggak mungkin nggak bisa ngembusin napas ya kan, lantai 5 loh, tinggi banget tuh gimana kak pengalamannya? Nah, banyak yang bilang katanya aku bunuh diri. Terus sih gini, ya aku mungkin dengan masa lalu aku punya cekcok dengan aku punya mantan atau apa gitu ya. Dan itu aku dapat bisikan, nggak apa-apa kamu jatuh. Kayak aku memang pengen bunuh diri tapi aku nggak mau gitu, nggak mau ngelakuin. Tapi aku dapat bisikan. Dan disitu aku ngelakuin posisinya aku gantung. Tapi habis itu kepleset, aku jatuhnya duduk. Pas jatuh itu kan jatuhnya lama tuh ke bawah. Aku udah bisik, nggak apa-apa, kamu nggak apa-apa, kuat. Nah, jatuh. Pas aku langsung begini kan, begitu langsung kayak bisik, nggak apa-apa, kamu masih hidup. Jangan dibawa tidur katanya. Kamu kuat, mata kamu kuat gitu. Ya itu posisi ada cewek, nggak tahu ini cewek siapa ya. Memang cewek ini baik banget sampai sekarang ini. Posisi ini nenek aku. Kamu bisa dan ya udah aku tuh ditolongin sampai 3 jam. Aku baru ditolongin karena apartemen dong, nggak mungkin dia berani langsung ini kan takut jadi saksi atau takut jadi apa kan. Iya benar. Nah posisi ya udah itu habis itu aku di rumah sakit sampai aku udah alternatif. Ya udah yang nolongin ya mereka berdua, yang bantu. Cuma aku udah berbisikan gini dari nenek aku, kayak nenek atau apa katanya, berbanyak zikir katanya, kamu zikir dong katanya, kamu Islam kan? Iya aku Islam. Tapi itu aku dimimpi dan sampai aku selama 1 bulan di alternatif itu posisi aku alternatif di belakang itu kuburan. Dan itu tuh selama kok gini orang aneh, kok bisa hidup? Itu tuh hal mustahil. Yang dari lantai 1 aja tuh bisa mati katanya. Ini apalagi lu patah tulang dan posisi aku 18 hari aku bisa duduk. Nah, setiap jam 12 atau sampai jam 1 itu ke jam 3 aku gak bisa tidur, kayak ada bisikan, kayak ada lu gila kayak, tapi itu dari orang lain, dari makhluk lain. Dan itu makhluk dari kuburan, memang kuburan belakang alternatif aku. Kuburan itu memang jahil banget. Oke, berarti aku nangkep ini aura-aura jahatnya bilang kayak seakan-akan tuh kakak tuh nggak akan kuat gitu jatuh kayak gitu. Tapi lu mati, lu lumpuh, lu nggak bisa hidup. Lu mati, lu lumpuh, lu nggak bisa hidup, dan lu tuh gila gitu, kayak udah lu bagus ikut kita gitu. Cuma ada penghalang nenek aku. Ya mungkin karena emang ada yang ngikut juga ya orang. Ini baiknya nih, alhamdulillah ada yang baik juga gitu ngikut kan. Dan kalau misalkan dari cerita itu kalian nih orang-orang di rumah pasti pada penasaran kak sama cerita kakak yang kayak gitu. Nanti pas mungkin bisa langsung ditanyain aja nih ya, ditanyain ke apartemennya. Kalau misalkan penasaran apartemennya di mana, langsung DM Instagram aja, bisa DM Instagram. Nanti dikasih tahu, kalian boleh langsung ke situ, kalian tanya sapamnya. Pernah nggak ada yang jatuh dari sini? Nah, Iya ada. Kalian tanya aja, pernah nggak ada yang ada cewek jatuh dari lantai 5 apartemen dari balkon. Nah, kalau kalian kurang percaya banget ya sama itu apartemen, langsung datang aja ke alternatifnya, kalian boleh wawancarain. Dan kalian ya buat yang penasaran nih kisah aku gimana kok bisa hal yang nggak mustahil banget, orang dari lantai nggak usah lantai 1, orang dari tangga aja tuh bisa mati. Nah lu dari lantai 5 yang bener-bener mungkin itu bakal langsung brek hilang kali. Yang lucunya nyokap gue itu sampai tetangga gue sampai bilang lantai 5 itu kan dikabarin nyokap gue, kata tetangga gini, nggak mungkin anak lu bakal hidup lagi karena itu lantai 5. Tapi alhamdulillah gue hidup. Alhamdulillah gue sampai sekarang gue bisa, yang memang ya gue ada tahap-tahap gue buat sembuh kan. Tapi ya gue percaya gue bisa hidup, gue percaya, gue yakin, gue kuat. Mungkin Tuhan masih berkata lain kak. Bener. Alhamdulillah ya, mungkin masih sayang gitu. Jadi intinya tuh aku merinding banget sumpah dari tadi ngomongin mistis terus nih. Katanya ada fun fact juga nih, fakta seru bahwasanya kakak waktu jatuh tuh sempet diinterogasi dulu, bener gak sih? Bener. Aku diinterogasi sama polisi 3 jam. Posisi ini aku jatuh, posisinya tulang aku kan patah begini nih. Aku tuh nggak ada yang berani nolongi kan, karena aku jatuhnya tuh di balkon. Yang lucunya tuh di balkon bawah ya. Dari balkon tuh bawah tuh tempat alternatif refleksi batu-batu dan sampai ini aku nih sobek nih. Nah itu ditolonginya itu aku tuh 3 jam.
dan dibawa ke rumah sakit itu ditolongin, aku diinterogasi polisi sampai 8 jam. Itu gila banget. Gua nggak bisa ngomong banget. Mungkin maaf ya Bapak polisi ya, sebelumnya jangan interogasi dulu, dibenerin dulu tulangnya bengkok gitu kan. Nah, akhirnya deh kalau kayak gitu, aku udah merinding banget nih. Kalau silakan lanjut, aku udah cukup bener. Iya, ya udah. Kalau misalnya kalian penasaran atau kalian punya cerita-cerita mistis banget di hidup kalian, yang pengen kalian ceritain, yang mungkin orang lain nggak mau dengar, tapi aku mau dengar, kalian langsung aja DM Instagram aku, langsung aja kalian subscribe channel aku. Nah, kalian komen tuh atau hidupkan lonceng biar nggak ketinggalan lah tentang misteri-misteri yang menurut kalian, ya dari cerita aku, menurut kalian itu yang hal nggak mungkin jadi mungkin aja. Kan kita nggak tahu dunia lain itu gimana. Bisa aja ya orang percaya, tapi orang nggak percaya tapi kita percaya. Dan jujur gue yakin makhluk yang kayak gitu tuh ada. Ya udah, pokoknya kalau kalian punya cerita tentang kehidupan kalian yang benar-benar mistis atau keluarga kalian mistis atau apa, langsung aja datang DM langsung, Kak aku nih pengen ceritain masalah mistis aku, langsung sama aku tanggepin kok. Enggak mungkin aku cuekin. Ya udah. Kira-kira kalau mau DM-nya kemana tuh Kak, kasih tahu dong Kak. Ya ada di channel aku nih, ada di bawah ini DM linknya, Instagramnya, dan bakal direspon dengan baik Gila, banget. paten banget memang. Oke, makasih banyak Kak ya udah ngundang aku nih. Ya, makasih juga buat kamu udah hadir, yang udah mau cerita tentang pengalaman kamu. Pokoknya kamu the best banget. Siapa tahu bisa makan seblak gitu ya nanti sama barang mahal halus. Oke, sekian, silakan ditutup. Oke, ya udah, jangan kemana-mana ya, tetap ikuti channel kita. Jangan lupa follow loh IG di bawah ini. Ya udah, subscribe, like, komen, dan hidupkan loncengnya biar nggak